Matahari pagi menyengat di kawasan industri, namun hati Rahmat 40 tahun terasa lebih dingin daripada fajar itu. Baru saja dia menerima berita yang menghancurkan, pemutusan hubungan kerja PHK massal. Setelah 15 tahun mengabdi sebagai kepala gudang, posisinya digantikan oleh sistem otomasi yang baru. Rahmat berjalan pulang dengan langkah gontai, menggenggam kotak kardus berisi barang-barang kantornya. Ia bukan hanya memikul beban dirinya sendiri, tetapi juga janji yang ia ukir kepada Aminah, istrinya, dan dua anak mereka, Laila dan Imran. Tidak mungkin, bisik Rahmat, menendang kerikil di jalan. Aku berpengalaman, aku pekerja keras. Bagaimana mungkin semua usahaku berakhir seperti ini? Di rumah, Aminah menyambutnya dengan senyum hangat, seolah sudah merasakan beban di pundaknya. Assalamualaikum, Abang. Kenapa pulang cepat? Rahmat menaruh kotak itu di sudut ruang tamu, menghindari tatapan Aminah. Waalaikumsalam, sayang. Mereka sudah tidak memerlukan abang lagi. Nah, aku dipecat. Keheningan melanda. Aminah memeluk Rahmat erat-erat, tidak dengan air mata, melainkan dengan kekuatan yang menyalurkan kedamaian. Abang, dengarkan aku, ujar Aminah, memegang kedua tangan Rahmat. Rezeki kita bukan di tangan syarikat itu. Rezeki kita ada di tangan pemilik segala rezeki. Abang lupa siapa yang telah menetapkan rezeki sebelum kita dilahirkan. Rahmat menatap mata istrinya yang teduh. Aku tahu, nah, tapi aku takut. Anak-anak perlukan biaya sekolah, susu, dan sewa rumah. Aku tidak punya simpanan banyak. Aku takut mengecewakan Yang Maha Pemberi rezeki. Justru itu, Abang, kata Aminah. Ujian ini datang supaya abang tidak bersandar pada kekuatan dan pengalaman abang sendiri. Syarikat itu hanya perantara. Sekarang, abang diingatkan kembali kepada pilar pertama keimanan kita, Allah Maha Esa, Maha Tunggal, dalam segala kekuasaan, termasuk memberi dan menahan rezeki. Jangan bergantung pada kemampuan diri, tapi bergantunglah sepenuhnya kepada Dia. Kata-kata Aminah menusuk ke relung hati Rahmat. Sejak saat itu, Rahmat mengubah strateginya. Dia tidak lagi mencari pekerjaan hanya berdasarkan siapa yang dia kenal, atau apa yang dia bisa. Dia mulai dengan salat duha dan tahajud yang konsisten, memohon petunjuk. Dia melamar puluhan pekerjaan, dari pengemudi daring hingga pelayan toko, namun semuanya ditolak. Setiap penolakan terasa perih, tetapi setiap kali itu terjadi, ia merapal, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Setelah 2 bulan penuh kegagalan, Rahmat akhirnya mendapat panggilan. Bukan pekerjaan yang ia harapkan, melainkan tawaran untuk menjadi pengawas proyek konstruksi di bawah kontraktor lama temannya. Gajinya kecil, tetapi ia menerimanya dengan penuh syukur. Dia sedar, bahkan sehelai daun gugur pun adalah kehendaknya, apalagi pekerjaan yang menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Pekerjaan baru Rahmat jauh lebih berat dan kotor dari segi fisik. Namun, yang paling menguji adalah kebersihan spiritual. Kontraktor yang mempekerjakannya, Pak Joni, terkenal licik dan suka memotong anggaran proyek untuk keuntungan pribadi. Suatu petang, Pak Joni memanggil Rahmat ke kantornya. Rahmat, kau orang yang jujur, aku suka itu. Tapi di dunia konstruksi, kejujuran kadang merugikan. Aku ada tawaran untukmu. Pak Joni menunjuk daftar material. Lihat, anggaran untuk semen dan besi ini sangat tinggi. Kau sebagai pengawas, aku mau kau tukar material grade A ini dengan grade B dari pembekal kita. Kita kongsi selisih harga ini, 50-50. Lumayan, Mat. Boleh beli kereta baru. Sebuah amplop tebal berisi uang muka diletakkan di atas meja. Nafsu Rahmat bergejolak. Uang itu bisa melunasi semua hutangnya dan memberikan Aminah kehidupan yang lebih baik tanpa harus menghitung setiap sen. Pak Joni, Rahmat menelan ludah, tangannya gemetar. Ini namanya curang. Bangunan ini untuk sekolah. Bahaya jika materialnya dikurangkan kualitinya. Pak Joni tertawa terbahak-bahak. Bahaya apa? Semua orang di industri ini buat macam ini, Mat. Lagipun, siapa yang tahu? Aku tahu kau perlukan uang. Fikirkan anak-anak kau. Kata-kata, fikirkan anak-anak kau, seperti pedang bermata dua. Rahmat berpikir keras, membenarkan perbuatan itu demi keluarga. Namun, batinnya berbisik tentang pilar kedua keimanannya, Allah Maha Suci, Maha Bersih, dan tidak menerima kecuali yang suci. Bagaimana aku bisa memberikan makan kepada anak-anakku dengan hasil curian? Bagaimana aku bisa mengharapkan keberkatan pada harta yang kotor?
Aku yakin, walau setebal manapun uang ini, ia akan menjadi bara api di rumahku. Rahmat mendorong amplop itu kembali kepada Pak Joni. Maaf, Pak Joni, aku tidak bisa. Aku cari rezeki halal, walau sedikit, karena aku mahukan keberkatan. Aku yakin Allah tidak akan reda jika aku mengotorkan tanganku dengan hak orang lain. Pak Joni menjadi marah. Dia merampas kembali uang itu. Baiklah, kalau kau terlalu suci, aku tidak perlukan kau. Keluar, kau dipecat. Jangan harap kau boleh dapat pekerjaan lagi di bandar ini. Sekali lagi, Rahmat kehilangan pekerjaan, kali ini demi mempertahankan kesucian rezekinya. Dia pulang dengan hati yang hancur karena kehilangan, namun jiwanya terasa ringan karena mempertahankan harga diri dan keimanannya. Aminah, ketika mendengar cerita itu, tersenyum bangga. Alhamdulillah, Abang, walau kita miskin, hati kita bersih. Allah menjanjikan bahwa Dia hanya menerima yang bersih. Abang telah lulus ujian Maha Suci itu. Rezeki yang bersih itu datang dari sumber yang bersih, walau sesulit manapun jalannya. Beberapa bulan kemudian, Rahmat berhasil membuka warung kopi kecil di hadapan rumah. Hidup mereka sederhana, tetapi damai. Sampai datang ujian yang paling berat. Laila, 8 tahun, anak perempuan sulung mereka, jatuh sakit. Demamnya tidak turun, dan hasil pemeriksaan menunjukkan Laila menderita penyakit autoimun yang jarang terjadi dan memerlukan rawatan intensif di hospital besar. Semua simpanan yang mereka kumpulkan hasil warung kopi habis dalam sekejap. Rahmat menjual warung kopi itu, motor kesayangannya, bahkan cincin perkawinan mereka, demi biaya rawatan Laila. Rahmat menghabiskan malam-malamnya di hospital, tidur di kerusi plastik di sebelah katil Laila. Dia melihat tubuh kecil anaknya disambungkan kepada wayar dan mesin. Air matanya sering menitis, namun dia tidak pernah mengeluh kepada siapapun, kecuali kepada Yang Maha Mendengar. Satu malam, Rahmat melihat Aminah sedang mengusap kepala Laila, berzikir dengan suara perlahan. Nah, kenapa ujian ini begitu berat? Kenapa Allah mengambil kesehatan anak kita? Kami sudah berusaha keras untuk hidup bersih dan lurus. Kenapa kami diuji begini? Tanya Rahmat, hatinya dipenuhi kesedihan. Aminah memandangnya, matanya basah, tetapi bibirnya tersenyum. Abang, ingatlah pilar ketiga keimanan kita, Allah Maha Terpuji Al-Hamid. Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Di sebalik sakitnya Laila, ada hikmah dan kebaikan yang kita tidak fahami. Kebaikan apa? Nah, aku tidak melihat apa-apa selain penderitaan, balas Rahmat lemah. Lihatlah, Abang, bisik Aminah. Sakit ini membuat kita sadar bahwa kesehatan adalah anugerah termahal. Sakit ini membuat kita lebih dekat kepada Allah. Sakit ini membuat Laila, walau sakit, menjadi penghapus dosa kita. Apakah ada hadiah yang lebih baik daripada itu? Rahmat berpikir, dia melihat wajah Laila yang damai dalam tidur, walau tubuhnya melawan penyakit. Dia sadar, ujian ini memaksa dia untuk bersabar, untuk lebih bersyukur atas setiap nafas yang diambil, dan untuk menyayangi istrinya lebih dalam lagi. Dia sadar, ujian itu adalah peluang untuk mengumpul pahala, bukan hukuman. Rahmat sujud di sudut bilik, melafazkan pujian kepada Allah. Dia memujinya bukan karena kesembuhan Laila yang belum tiba, tetapi karena kemuliaan dan kebijaksanaannya dalam menetapkan ujian. Ya Allah, segala puji bagimu, walau dalam keadaan sempit. Aku terima ujian ini sebagai peluang untuk beribadah kepadamu. Engkau Maha Terpuji, ya Allah. Seminggu kemudian, Laila menunjukkan peningkatan yang dramatik. Dokter pun terkejut dengan kecepatan pemulihannya. Laila diperbolehkan pulang. Mereka tahu, kesembuhan Laila adalah anugerah yang datang karena pujian dan kesabaran mereka di tengah badai. Setelah Laila pulih, Rahmat bersemangat untuk memulai hidup baru. Namun, mereka kini benar-benar tidak punya apa-apa. Mereka pindah ke rumah sewa yang lebih kecil. Rahmat coba mencari modal untuk berniaga kecil-kecilan. Dia mencoba pelbagai kaedah, menghitung setiap peluang, membuat rancangan perniagaan yang sempurna. Tetapi, setiap percobaan gagal. Teman yang berjanji meminjamkan modal ingkar janji. Bantuan pinjaman kecil dari bank ditolak. Rahmat duduk di beranda rumah sewanya, melihat langit malam yang penuh bintang. Dia sudah habis akal. Dia sudah bergantung kepada Allah Maha Esa, dia sudah menjaga kebersihan rezekinya, Maha Suci, dan dia sudah memujinya walau dalam kesusahan, Maha Terpuji. Tetapi, mengapa pintu rezeki masih tertutup? Aku sudah buat segala yang terbaik,
Nah, kata Rahmat kepada Aminah yang duduk di sebelahnya. Aku sudah merancang segalanya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Aku sudah beribadah. Tapi kenapa Allah tidak memberikan kemudahan? Aminah memegang tangannya. Abang, kita sudah sampai di pilar terakhir yang paling penting. Allah Maha Berkehendak, Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kita merancang, kita berusaha, kita meminta. Tapi keputusan akhir adalah milik Dia. Kekuatan manusia itu terbatas, Abang. Kita merancang untuk berjaya, Allah merancang untuk menguji. Kita merancang untuk kaya, Allah merancang untuk membersihkan hati kita dulu. Dia tidak perlu menunggu rancangan kita sempurna. Dia hanya perlu berkehendak, dan kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Kata-kata itu menyentuh Rahmat dengan kedalaman yang baru. Dia sadar, selama ini dia masih merasa berhak mendapatkan kejayaan karena usahanya. Dia masih meletakkan rancangannya di atas kehendak ilahi. Malam itu, Rahmat melepaskan segala perancangan dan kehendaknya. Dia hanya berserah sepenuhnya. Ya Allah, aku tidak mahu apa-apa selain kehendak-Mu. Engkau tahu yang terbaik untuk kami. Jika Engkau mahu aku menjadi penyapu jalan, aku reda. Jika Engkau mahu kami hidup miskin, aku reda. Aku serahkan segalaku kepadamu. Keesokan harinya, Rahmat keluar mencari barang lama untuk dijual. Dia bertemu dengan seorang tua yang tidak dia kenal, yang tertarik dengan kemahirannya dalam memperbaiki kayu. Anak muda, kemahiran tanganmu sungguh luar biasa. Kau seorang pengukir kayu, tanya lelaki tua itu. Rahmat terkejut. Dia lupa bahwa semasa kecil, dia pernah diajar mengukir oleh ayahnya, tetapi dia tidak pernah menggunakan kemahiran itu dalam hidupnya. Hanya sedikit, Pak Cik. Lelaki tua itu ternyata adalah pemilik galeri seni yang besar. Dia tertarik dengan kerendahan hati Rahmat dan menawarkan kontrak untuk membuat perabot ukiran tangan yang unik. Itu adalah pekerjaan yang memerlukan ketelitian, kesabaran, dan kemahiran. Rahmat tidak pernah merancang untuk menjadi pengukir perabot seni. Ini bukan sebahagian daripada rancangan perniagaannya yang sempurna. Tetapi, dalam masa sebulan, perniagaan ukirannya berkembang pesat. Hasil tangannya disukai dan dihargai tinggi. Rahmat dan Aminah tidak menjadi kaya raya, tetapi mereka hidup berkecukupan dan bahagia, dikelilingi keberkatan. Rahmat sering duduk termenung, melihat ukiran halus di tangannya. Dia tersenyum. Dia sadar, perjalanannya melalui kesulitan adalah pelajaran paling berharga tentang 4 pilar keimanan. Mahasa, rezeki tidak datang dari kontrak besar, tetapi dari satu sumber tunggal, Allah, dan hanya kepadanya dia harus bergantung. Maha suci, kejayaan sebenar bukanlah tumpukan uang, tetapi hati yang bersih dari hasil haram, karena Allah Maha Suci. Maha terpuji, ujian penyakit dan kehilangan adalah hadiah terindah untuk mendidik kesabaran dan syukur, karena Allah Maha terpuji dalam segala takdirnya. Maha berkehendak, rancangannya gagal total, tetapi kehendak Allah membawanya ke jalan yang tidak pernah dia duga, jalan yang memberikan kedamaian yang lebih besar daripada kekayaan. Rahmat memejamkan mata, hatinya dipenuhi rasa syukur. Dia telah melalui masa-masa yang paling sukar, bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan bersandar sepenuhnya kepada Zat yang Maha Berkuasa. Alhamdulillah, bisik Rahmat, sebelum kembali mengukir kayu dengan penuh ketenangan, sadar bahwa setiap guratan adalah pujian, setiap perbuatan adalah penyerahan, dan setiap nafas adalah bukti keagungan Zat yang Maha Berkehendak.